Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur PPT School dimanapun jenengan berada, dan komunitas Porang dimanapun jenengan berada, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan mengulas perihal ketika kita akan mengeringkan porang. Ketika jenengan ingin bikin usaha kering porang, dan mengeringkan porang itu ketebalannya adalah 0,8 itu spek yang dibutuhkan pasar. Jadi kalau terlalu tipis juga kurang, terlalu tipis itu gampang remuk, gampang pecah. Terlalu tebal itu juga, kalau terlalu tebal itu akhirnya akan berjamur. Jadi kalau terlalu tebal gampang berjamur, dan itu harus rata, ketebalannya harus rata. Jadi kalau kandel tipis istilahnya, kalau pakai manual itu biasanya cenderung rata kalau pakai manual. Tetapi kalau pakai diesel, perajang diesel biasanya cenderung tidak rata. Dan kalau pakai manual, baik itu pasah iris pisau maupun iris manual pasah, itu cenderung dia rata. Kalau rata itu keringnya bersamaan. Tetapi kalau pakai alat bantu diesel biasanya cenderung kandel tipis, yang sebelah itu tebal, yang sebelah itu tipis. Kalau kandel tipis nanti keringnya tidak bersamaan, dan untuk rendemennya kurang bagus seperti itu. Jadi perlu juga diperhatikan. Dan di awal porang itu setelah dari beli gitu biasanya, atau dari ladang, kita cuci. Setelah kita cuci bersih, biarkan dia kering dulu. Karena kalau keadaan basah langsung kita tangani, biasanya itu akan gatal dan kulit kita tidak tahan. Maka biarkan dia, kita tiriskan kering, minimal dicuci hari ini, besok baru ditangani atau dibasah besok, seperti itu. Dan dia cenderung kering. Dan setelah diiris rata, kalau di jemur matahari itu cenderung masa pengirisannya di bawah jam 11 siang. Loh, kenapa kok begitu, Pak Po? Iya, itu karena di bawah jam 10 itu panasnya masih terik, dan dia membutuhkan sekali mendapatkan panas itu langsung kesat lah istilahnya. Jadi pertama kali langsung kering dalam waktu sampai jam 11 itu. Kalau jenengan ngirisnya sore hari itu bisa sih, tetapi kalau sore hari itu cenderung dia agak biru, agak berjamur gitu. Jadi nggak bisa langsung putih bagus gitu. Karena kebutuhan pasar adalah membutuhkan yang bersih dan juga bagus, ketebalannya sama, dan spek yang diinginkan 0,8. Terus pertanyaannya kan begini, kalau 0,8 berarti ketika mengiris itu tebalnya berapa, Po? Kan gitu. Berarti ketika mengirisnya itu kira-kira 1 cm, 1 cm ataupun 1,10 gitu. Jadi karena walaupun ketebalan sama, nanti akhirnya juga menjadi tidak sama, karena antar daerah itu porang tidak sama. Loh, kok bisa begitu? Iya, tidak sama itu karena mungkin begini misalnya,
Porang dari tanah yang tanahnya merah, itu cenderung kadar airnya sedikit. Porang dari dataran rendah, itu juga kadar airnya sedikit. Porang dari daerah yang berbatu-batu, itu juga sedikit. Terus porang dari di bawah jati, porang di bawah naungan jati juga kadar airnya sedikit. Porang di bawah mahoni itu juga kadar airnya sedikit. Jadi beda. Tidak semua umbi porang kalau diproses hasilnya sama, tidak. Jadi terus porang yang dari dataran tinggi, itu cenderung kadar airnya lebih banyak dan susutnya termasuk banyak, sama-sama 1 kintal itu jadinya nggak sama. Dan porang dari hutan tahunan atau hutan alam atau hutan lindung itu juga kadar airnya banyak. Terus porang yang dari daerah sungai-sungai, dekat sungai yang mengalir, itu kadar airnya juga tinggi. Dan kalau porang kadar airnya tinggi itu susutnya banyak dan juga gampang busuk ataupun gampang jamur, gampang berjamur. Dan di sini jamur yang ada toleransi itu jamur hitam masih ada toleransi. Tetapi kalau jamurnya warna putih itu otomatis biasanya nggak laku kalau jamur putih. Jadi usahakan kalau bikin chip jangan sampai porangnya atau chipnya itu berjamur putih. Seperti jamur gigit itu kurang laku atau nggak diminati pasar. Bahkan menurut salah satu sumber, beliau juga pengusaha pabrikan gitu, kalau jamurnya putih itu beracun. Itu menurut keterangan beliau, mengandung racun seperti itu. Dan saya juga pernah sharing dengan salah satu dosen yang meneliti porang juga, kalau jamur putih itu beracun, kalau jamur hitam malah dibutuhkan untuk fermentasinya. Tetapi kalau dilihat bagusnya sih memang bagus pakai panas open. Kalau panas open kan jelas biasanya industri-industri yang berskala kelas industri ataupun walaupun home industri yang punya modal besar. Tetapi di sini kita menyampaikan pada petani-petani yang ingin home industri, ingin mengembangkan nilai jualnya, daripada dijual basah, lebih baik dijual kering. Terus itu hasil atau tidak, nanti buktikan sendiri. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa.